أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah di momen yang terbaik ini, di hari yang mulia ini, kita bersama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bebatuan alaiha malaikatun ghilaz, pada neraka tersebut terdapat malaikat yang menjaganya. Sifat malaikat tersebut bengis, kejam, dan tidak ada tawar-menawar pada malaikat tersebut. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga yang sangat berat di hadapan Allah kelak adalah bagaimana caranya kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dijelaskan, ditafsirkan oleh para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata para sahabat mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Cara kita menyelamatkan diri kita dan dari keluarga kita dari api neraka adalah allimuhum, ajarkan mereka ilmu agama. Ajarkan mereka bagaimana cara mengenal Allah. Ajarkan mereka bagaimana beribadah kepada Allah. Wa addibuhum, dan berikan sanksi kepada mereka. Berikan hukuman kepada mereka yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Beri adab. Berikan ta'dib di sini adalah memberikan sanksi. Memberikan hukuman kepada keluarga-keluarga kita yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan cara bijaksana. Ini adalah tanggung jawab yang begitu besar yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, hati-hati, hati-hati kita semua sebagai kepala keluarga. Hati-hati. Kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban itu. Jika kita tidak mampu menjawab segala pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat yang lain kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala yang bahan bakarnya adalah manusia. Dan digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahwana ahlin nari 'adzaban yaumal qiyamah la rajulun yud'u fi akhfasi qadamaihi jamratan yaghli bihima dimaghuhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling ringan azabnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat adalah seseorang yang dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala alas kaki yang terbuat dari api neraka.
lalu kemudian yang memakainya itu seketika otaknya mendidih. Bisa kita bayangkan. Ini paling ringan kata Rasulullah SAW. Ketika alas kaki itu dipakaikan, alas kaki yang terbuat dari api neraka dipakaikan kepada seseorang, maka yang mendidih gambarannya adalah otaknya. Bagaimana lagi dengan anggota tubuh yang terdekat dengan kaki, betisnya, pahanya, ususnya, otaknya saja mendidih. Dan ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah azab yang paling ringan yang Allah berikan kepada penghuni neraka. Penghuni neraka itu mengira bahwa dialah orang yang paling besar azabnya, dialah orang yang paling besar siksaannya. Kata Rasulullah, tidak, itu bukan azab yang paling besar, itu adalah azab yang paling ringan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul SAW menegaskan, yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahli dunya min ahli nar fayusbaghu fiha fin nari sibghatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelak pada hari kiamat akan didatangkan seseorang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini, tapi dia masuk ke dalam neraka. Divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan di dalam neraka. Fulan ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia. Tidak pernah sakit. Fasilitas dunia sangat lengkap. Rumah megah, mobil mewah, aset banyak, keluarga bahagia. Orang yang paling bahagia di dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia dicelupkan dengan satu kali celupan saja dalam api neraka. Fayusbagh fin nari sibghatan. Lalu kemudian dicelupkan, belum dimasukkan ke dalam api neraka, cuma dicelupkan sekali celup, diangkat lagi. Lalu kemudian ditanya orang tersebut, apa yang kamu rasakan? Pernah kamu merasakan kebahagiaan? Dia lupa seketika itu bahwa dia mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan dan merasakan kebahagiaan sedikit pun. Lupa dengan kebahagiaan dunia dengan satu kali celupan ke dalam api neraka. Oleh karena itu, kita sebagai kepala keluarga, jika kita hanya memperhatikan pada anak-anak dan keluarga kita hanya fasilitas dunia yang kita sediakan, ingatlah, kenikmatan itu hanya sementara. Dan fasilitas yang dinikmati oleh keluarga kita itu kelak tidak akan menjadi kenikmatan yang kekal. Bahkan itu bisa hilang dan dilupakan dengan satu kali celupan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia. Manusia memiliki hati nurani. Di antara hati nuraninya adalah dia sangat sayang, dia sangat cinta kepada keluarganya. Dan kecintaan serta kesayangannya kepada keluarganya tersebut, dia memberikan fasilitas-fasilitas yang lengkap kepada keluarganya. Ini adalah fitrahnya, nalurinya manusia. Tapi ingat, jangan sampai kita tidak peduli dengan solat mereka. Kita tidak peduli dengan apakah mereka bisa baca Quran atau tidak. Yang penting anak kita ini sukses dari segi dunianya. Yang penting anak kita ini diterima di universitas-universitas ternama. Yang penting anak kita ini bisa bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang bagus di perusahaannya. Itu yang terkadang menjadi prioritas kita terhadap anak keturunan kita. Kita lupa bahwa kelak anak kita itu adalah aset yang berbahagia, aset yang sangat mahal harganya tatkala kita sudah meninggal dunia. Apalah guna anak yang sukses dunia, tapi dia tidak mengerti bagaimana cara memandikan ayahnya ketika meninggal dunia. Apalah gunanya anak sukses, kita punya anak sukses di dunia ini, tapi dia tidak mengerti bagaimana mengkafani kita, tidak mengerti bagaimana menyolatkan kita, tidak mengerti bagaimana memberikan hadiah kepada kita tatkala kita sudah meninggal dunia. Apalah guna seorang anak yang sukses dunia, lalu kemudian dengan kesuksesannya itu menjadi kita bangga. Dengan kesuksesan tersebut kita dibelikan rumah, kita dibelikan mobil mewah. Lalu kemudian ketika kita meninggal dunia, stop. Kita tidak merasakan kebahagiaan lagi. Tidakkah kita menginginkan seorang anak, seorang keluarga yang ketika kita meninggal dunia, dia tetap memberikan hadiah kepada kita. Dia tetap tidak lupa dengan kita.
Dia mewakafkan sebagian hartanya di atas namakan kita yang sudah meninggal dunia. Dia selalu mendoakan kita. Dia selalu beribadah, menjadikan dirinya soleh. Dengan begitu kita mendapatkan bagian daripada pahala amal soleh yang dilakukan oleh anak tersebut. Inilah harapan kita kepada anak keturunan kita. Inilah harapan kita kepada keluarga kita. Kelak ketika kita meninggal dunia, mereka sukses dunianya, tapi tidak melalaikan pengabdian mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses dunianya, tapi mereka tetap ingat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kita terhadap keluarga kita jangan hanya dilihat dari segi, jangan hanya dinilai dari segi materi yang kita berikan kepada mereka. Perhatikanlah permisalan yang contohkan oleh para ulama. Bagaimana bentuk kasih sayang kita kepada anak tatkala kita mendapati anak yang sedang nyenyak dan asiknya beristirahat, tidur, nyenyak tidur. Lalu kemudian kita masuk ke dalam kamarnya, kita melihat kemudian AC-nya terbakar. Di ruangan tempat dia istirahat, lalu kemudian kita lihat AC-nya terbakar. Kita sebagai orang tua, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita kasihan kepada anak itu? Anak ini baru tidur, dia sedang enaknya beristirahat, lalu kemudian kita biarkan. Inikah bentuk kasih sayang kita kepada anak tadi? Kita biarkan saja dia tidur? Tidak, tidak mungkin. Tidak ada orang tua yang membiarkan anaknya walaupun sedang asik tidur, namun dia melihat di kamar tersebut AC-nya terbakar. Pasti dia akan bangunkan anaknya. Kalau anaknya juga tidak mau bangun, dia akan seret anaknya. Bagaimana caranya anak ini bisa selamat dari terbakarnya ruangan tersebut? Ini yang akan kita lakukan kepada anak kita di dunia. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan untuk akhiratnya? Kenapa kita tidak bangunkan dia tatkala ingin mengerjakan sholat subuh? Kenapa kita tidak bangunkan dia ketika mengerjakan sholat 5 waktu? Tidakkah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Kelak mereka penghuni neraka Saqar ditanya, "Kenapa kalian masuk ke neraka Saqar ini? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar ini?" Mereka pun menjawab, "Dulu kami di dunia tidak sholat." Dibakar di dalam api neraka Saqar. Di dunia kita bisa sayang, cinta kepada anak kita. Jangan sampai ada sesuatu yang menyakiti anak kita. Tapi kita tidak perhatikan bagaimana nanti akhiratnya. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersamaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, bukanlah kebersamaan dan kebahagiaan sekedar di dunia saja. Tapi yang kita harapkan dan yang kita inginkan, kita bisa bersama di dunia dan bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu keimanannya itu diikuti oleh anak cucunya, orang-orang yang soleh. Mereka kepala keluarga yang soleh, lalu kesolehannya itu diikuti oleh anak cucunya, maka kami akan pertemukan mereka kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebahagiaan yang kita ingin raih. Inilah kebersamaan dan kebahagiaan yang sesungguhnya yang ingin kita dapatkan. Kita bisa bersama, kita bisa bahagia di dunia ini, tapi tidak terputus hanya sebatas di dunia. Kita bisa lanjutkan kebersamaan dan kebahagiaan itu bersama keluarga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai kepala keluarga kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Persiapkanlah dari sekarang setiap pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita, kita tidak bisa menjawab itu. Maka dari sekarang masih ada kesempatan, masih ada umur. Jangan sampai nanti anak cucu kita menuntut kita. Kenapa mereka dipersalahkan oleh Allah lalu mereka mempersalahkan kita kembali? Oleh karena itu kita harus melakukan usaha-usaha agar kita bisa berlepas diri nanti di akhirat. Tatkala sepeninggalan kita, mereka tidak lagi taat kepada Allah. Maka yang perlu kita lakukan yang pertama saat ini adalah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Perbanyak doa ini agar kita diberikan anak-anak yang soleh, anak cucu keturunan yang soleh. Kemudian yang kedua, tugas kita adalah bagi yang belum memiliki pasangan, cari pasangan yang soleh, cari pasangan yang soleha. Kita yang memiliki anak perempuan, anak laki-laki, kita harus bantu mereka bagaimana mereka bisa mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha agar bisa mengarahkan tujuan yang sama, yaitu bersama kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita sebagai kepala keluarga, contohkan contoh yang baik di tengah-tengah keluarga. Jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang tidak baik di depan anak kita. Karena anak kita adalah peniru yang sangat ulung. Dia akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka tatkala kita bersama anak cucu kita, tampakkan, contohkan perbuatan-perbuatan, tingkah laku, perangai yang baik, perangai yang soleh. Kemudian yang terakhir, tugas kita di dunia ini agar kita tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlakukan keluarga kita, kita perlakukan anak istri kita dengan perlakuan yang dilakukan oleh Hakim Luqman Al-Hakim. Bagaimana Luqman Al-Hakim memberikan contoh yang baik. Beliau memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada anak keluarganya. Tatkala sesuatu pelanggaran yang terlihat di tengah-tengah keluarga, jangan didiamkan, jangan dibiarkan, langsung diperbaiki, dinasehati. Itulah tugas kita sebagai kepala keluarga. Anak tidak sholat, dinasehati, disuruh sholat, tidak mau, disuruh lagi. Lalu kemudian kalau kita meninggal dunia, kita tidak mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan setelah kita meninggal dunia. Karena kita sudah berusaha untuk menasehatinya, karena kita sudah berusaha untuk memperbaikinya. Sehingga ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah bagi kita untuk menjawab. Dan adapun hidayah itu tetap diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berdoa dan berusaha untuk menciptakan generasi yang soleh dan soleha setelah kita. Adapun setelahnya, hasilnya tidak dituntut apakah kita berhasil atau tidak berhasil. Buktinya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh, anaknya tidak mengikuti ayahnya, istrinya sendiri tidak mengikuti ayahnya. Nabi Ibrahim, bapaknya sendiri tidak beriman kepada Nabi Ibrahim. Nah, kita ini siapa? Kita manusia biasa. Nabi saja ada anaknya yang tidak soleh. Namun tugas kita bagaimana caranya? Ada usaha yang kita lakukan, ajak mereka untuk menuntut ilmu. Kita kurang ilmu untuk menasihati mereka. Kita nggak ada ilmu untuk menasihati mereka. Gandeng tangan mereka, bawa ke masjid, suruh mereka duduk, dengarkan kajian. Itu tugas kita. Sehingga ketika kita meninggal dunia, kita bisa jawab, ya Allah, saya memang tidak ada ilmu untuk mengajarkan anak saya. Ilmu saya terbatas ya Allah, tapi saya sudah ajak dia duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah, mengenal Allah, bagaimana kita bisa mengenal Rasul, mengenal agama Islam ini. Tugas saya sudah selesai ya Allah. Selesai jawabannya. Tapi kalau kita tidak ada usaha, ya kita akan ikut-ikutan, akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita terus berusaha untuk menjadikan diri kita soleh dan anak keturunan kita soleh dan soleha. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina
قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.